Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevia Zahwa Rahmi, NPM S1D019010, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pembentukan harga pokok pertanian. Untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan grafik diskriminasi harga berikut. Pada grafik 1 terdapat garis vertikal yaitu price atau harga dan garis horizontal yaitu kuantitas. Lalu pada garis harga yaitu semakin ke atas maka keuntungan akan semakin maksimum. Sebagai ilustrasi, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D berikut. Lalu, bagian atas harga yaitu merupakan surplus konsumen dan bagian bawah yaitu surplus produsen. Dalam ilmu ekonomi, surplus konsumen merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Maka, semakin tinggi surplus konsumen, maka semakin makmur juga kepuasan masyarakat. Lalu, untuk yang kedua, yaitu menjelaskan grafik berikut. Untuk penjualan Q1, ditetapkan harga P1. Kemudian, untuk Q2, ditetapkan harga P2. Dan untuk Q3, ditetapkan harga P3. Setiap perusahaan, penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan 0 sampai Q1 akan meningkatkan hasil penjualan total revenue sebesar OP1 sehingga marginal revenue pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis P1S seperti berikut. Kemudian untuk grafik yang ketiga atau grafik diskriminasi derajat ketiga. Laba maksimal diperoleh apabila perusahaan menjual sebanyak Q total, yaitu ketika MR total sama dengan MC. Q total yaitu Q1 ditambah Q2, dan MR total yaitu MR1 ditambah MR2. Q total ini yaitu penjumlahan Q1 unit pasar 1 dan Q2 unit di pasar 2. Lalu P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 dikarenakan elastisitas harga P1 lebih rendah. Kemudian dari pasar 1 diperoleh laba luas segi 4 yaitu A, B, P1, dan C. Kemudian di pasar 2 yaitu didapatkan luas segi 4, D, E, P2, dan C. Kemudian untuk grafik 4 yaitu gambar grafik 4 berikut juga menjelaskan hal yang sama seperti grafik sebelumnya. Namun, dengan MC konstan atau MC sama dengan AC, luas segi 4 yang berwarna hitam seperti ini menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar total.
Kemudian untuk soal nomor 5, yaitu kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara sistematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 min 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q2 menjadi MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Di mana yang harus ditentukan yaitu berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Kemudian, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Lalu yang C, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara sistematis. Untuk yang A yaitu Q1 sama dengan 100 min 2P, Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Q totalnya yaitu 150 min 2,5P. Kemudian, untuk inverse demand function, yaitu persamaan satunya, P1 sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1 menjadi TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Dan persamaan duanya yaitu P sama dengan 100 dikurang 2 Q2 menjadi TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Lalu, P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total. Kemudian fungsi marginal revenue. MR1-nya yaitu 50 minus Q1, MR2 100 minus 4 Q2, yang MR totalnya yaitu 60 minus 0,8 Q total. Maka, biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan TC sama dengan 10 Q plus 0,1 Q kuadrat menjadi MC sama dengan 10 plus 0,2 Q. Dan MR sama dengan MC, yaitu 60 minus 0,8 Q sama dengan 10 plus 0,2 Q, yang setelah dijumlahkan hasilnya yaitu Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat total penjualan, MC sama dengan 10 plus 0,2 dikali 50 sama dengan 20, MR1 sama dengan MC 50 min Q1 sama dengan 20, yang kita jumlahkan dan menghasilkan Q1 sama dengan 30 unit. Kemudian untuk MR2 sama dengan MC, 100 minus 4 Q2 sama dengan 20. Lalu, ini juga kita tambahkan dan pindah ruas, sehingga hasilnya 4 Q2 sama dengan 20 unit. Lalu penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 2P. Kemudian, kita pindah ruaskan, sehingga didapatkan nilai P1 sama dengan 35. Dan 20 sama dengan 50 minus 0,5P, yang juga kita pindah ruaskan, sehingga didapatkan hasilnya yaitu P2 sama dengan 60. 60 didapatkan dari 30 dibagi 0,5P. Kemudian perbandingan elastisitas. Elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P1 sama dengan 35, yaitu E1 sama dengan persen delta Q1 per persen delta P1 sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q1 per delta P1. Atau E1 sama dengan 35 per 30 dikali minus 2, yang hasilnya minus 2,33. Kemudian, elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35, yaitu E2 sama dengan persen delta Q2 per persen delta P2, sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2 per delta P2, atau E2 sama dengan 60 per 20 dikali 0, dikali minus 0,5
yang hasilnya yaitu minus 1,5. Kemudian, untuk yang B, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Untuk total revenue yaitu persamaan 1, TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat, sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 pangkat 2, yaitu 1.950 satuan uang, dan persamaan TR2 yaitu 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 kali 20 kuadrat sama dengan 2.800 satuan uang. Dan kita tambahkan sehingga didapatkan hasil 4.750 satuan uang. Untuk total cost, TC sama dengan 10 dikali 30 ditambah 20 sama dengan 0,1 dikali 30 plus 20 kuadrat sama dengan 750 satuan uang. Kemudian, laba totalnya yaitu TR dikurang TC sama dengan 4.750 dikurang 750 satuan uang sama dengan 4.000 satuan uang. Kemudian untuk C, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jawabannya, jika tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh yaitu penjualan total menjadi Q total sama dengan 50 unit, harga jual P sama dengan 60 minus 0,8 Q total, P sama dengan 75. Lalu, TR sama dengan 75 dikali 50 sama dengan 3.750. TC sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 kuadrat sama dengan 1.312,5. Dengan laba 2.437,5. Sehingga kesimpulannya yaitu total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih dari laba tanpa diskriminasi harga yaitu sebesar 2.437,5, maka strategi diskriminasi harga tersebut dapat dikatakan berhasil. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.